Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Saat ini, Ethan dan Anderson sedang berbicara berdua, di mana Anderson menceritakan perjalanannya setelah hampir menghilang. Tapi Ethan tampaknya sudah tahu dan membantu Anderson. Anderson terbangun dari segelnya yang terlepas, lalu menyadari jika world powernya hampir habis karena pengikutnya sudah mati di dalam tower. Pada saat itu juga Anderson bertemu dengan Runat yang membuatnya bertahan sampai sekarang dan bertahan hidup dengan susah payah selama 2 tahun. Setelah itu, ia bertemu dengan Jae-hwan di tempat pemancingan hingga beberapa waktu mereka memutuskan menaiki menara dan sering terjadi hal aneh ketika ia bersama dengan Jae-hwan. Ethan sudah cukup dengan cerita perjalanan Anderson dan menanyakan kenapa Harvester yang datang berakhir seperti itu. Anderson bilang itu ulahnya karena marah pengikutnya ditindas, dan Ethan mengatakan Anderson sudah gila dan ingin mereka segera pergi dari sini. Anderson rasa itu tidak ada gunanya karena ia sudah mengirim 1 orang untuk kembali sambil menyampaikan pesan deklarasi perang. Karena sudah terlanjur seperti itu, Anderson meminta bantuan Ethan untuk menghancurkan dunia ini karena quest mereka tidak bisa dibatalkan. Ethan mengatakan Anderson masih tidak tahu malu sambil berkata, apakah Anderson sekarang ingin menghancurkan dunia ini? Anderson menanyakan balik, sampai kapan Ethan akan terjebak di dalam dunia ini sendirian? Anderson berterima kasih karena Ethan tak meninggalkan dunia ini dan terus merawat pengikutnya yang telah lama mati. Anderson mengatakan jika Ethan tak bisa selamanya tinggal dengan kenangan 500 tahun lalu sendirian. Anderson menanyakan apakah Ethan tak masalah dengan itu, tapi Ethan mengatakan masih belum terlambat. Ethan mengatakan Anderson masih bisa selamat selagi tidak membuat masalah di metaverse dan sebaiknya mereka menyerah saja dengan quest itu karena ia akan memberitahu jalan keluarnya. Anderson mengatakan ia tidak akan pergi karena ia harus mendaki tower. Terlebih, ia harus membantu Jae-hwan untuk menemukan temannya. Ethan menanyakan apakah Anderson masih mengingat bagaimana aliansi mengalahkan mereka, dan Anderson masih mengingatnya dan terus memikirkannya ribuan kali. Ethan mengatakan jika mereka tak akan bisa menang meskipun bekerja sama, bahkan jika rekan mereka dulu yang masih hidup tetap tidak akan bisa. Tak ada seorang pun di metaverse yang bisa mengalahkan orang itu, yang terkuat di antara 6 dewa terkuat metaverse, kedua aliansi yaitu Oblivion. Sejak pertama kali ia muncul dan julukannya masih belum berubah. Ethan mengatakan jika melawan orang itu sama saja dengan membuat Seven Divine Throne melawanmu. Anderson tak masalah dengan itu, tapi ia lebih kepikiran apakah ada cara untuk mengembalikan boneka menjadi makhluk hidup dan Ethan tidak tahu akan hal itu. Anderson menebak jika itu mungkin bisa dilakukan di metaverse karena Driver adalah orang yang menggerakkan tower ini. Dalam peraturan tower nomor 7, ada klausal yang terkenal tapi tidak praktis karena semua orang tahu itu tidak mungkin dilakukan, yaitu para peserta yang mencapai lantai terakhir bisa meminta satu permintaan pada driver. Menurut Anderson, tempat ini bukan nyata maupun virtual, melainkan ruang ilusi, jadi semua hal yang berkaitan dengan tower bisa dipengaruhi oleh metaverse. Ethan tahu jika Anderson berharap mereka bisa menghidupkan orang mati, tapi Ethan mengingatkan jika Anderson tidak sekuat dulu karena tidak memiliki rekan ataupun pengikut. Anderson mengatakan jika Ethan salah paham soal itu karena ia masih memiliki pengikut seperti Runat dan memiliki rekan seperti Jae-hwan dan Ethan. Ethan tak tahu kenapa Anderson masih memandang dunia dengan cara yang sama meski telah mengalami masa lalu yang mengerikan.
Bagaimana bisa Anderson masih yakin dan berpegang teguh pada sebuah delusi bahwa sesuatu pasti akan berubah? Ethan benar-benar tidak tahu kenapa Anderson masih memandang dunia dengan mata seperti itu, mata yang sama setelah 500 tahun berlalu. Anderson mengatakan tidak perlu khawatir karena mungkin semua ini tidak seburuk apa yang Ethan pikirkan. Anderson juga memberitahu jika ada seseorang yang memimpikan dunia yang jauh lebih tidak masuk akal dibandingkan mereka. Setelah pembicaraan itu, Ethan mengatakan akan membantu Jae-hwan dan Anderson menaiki menara. Ethan mengatakan jika ia membantu bukan karena mau, tapi karena tidak punya pilihan lain. Tak lama, pemberitahuan Metaverse 3.12 berada di dalam kendali aliansi muncul, dan pemain diminta untuk mengevakuasi diri hingga 5 hari ke depan. Anderson berpikir aliansi masih menggunakan cara yang sama untuk menghancurkan, tapi Ethan mengatakan mereka sekarang sedikit beradab karena mereka memiliki harvester. Anderson menanyakan apa yang akan dilakukan Ethan, dan Ethan mengatakan sudah tiba waktunya. Penduduk desa juga mulai khawatir dengan pengumuman itu, jadi ia bersama dengan para boneka akan meninggalkan dunia ini setelah mengkonfirmasi keselamatan Anderson dan kawannya. Anderson menanyakan apakah Ethan benar-benar jadi mendaki bersamanya, dan Ethan mengiyakan meskipun mereka belum bisa melawan aliansi saat ini. Ethan memberitahu jika mereka perlu menyelesaikan questnya dan naik ke lantai 7 sebelum aliansi sampai, karena di sana mereka punya kesempatan. Ethan menjelaskan di sana masih ada dewa-dewa yang mengingat Anderson, jadi mereka membutuhkan kekuatan mereka untuk melawan aliansi. Jae-hwan menanyakan apakah prioritas mereka sekarang adalah naik ke lantai 7 dan mereka membenarkan. Jae-hwan menyimpulkan kalau begitu mereka semua tinggal menghancurkan dunia ini, tapi Ethan tak mengerti kenapa Jae-hwan pikirannya simpel sekali. Ethan mengatakan mereka tidak bisa menghancurkan dunia ini meskipun mereka menghancurkan desa ini. Jae-hwan tak peduli karena yang terpenting mereka harus menghancurkan semuanya. Ethan mengatakan mereka tidak bisa menghancurkan dunia ini seperti yang Jae-hwan lakukan dulu, karena dunia ini tidak bisa dihancurkan dengan mengandalkan tusukannya. Ethan menambahkan jika semakin tinggi lantai, maka semakin kuat pondasinya dan tidak bisa mudah dihancurkan. Namun sepertinya Jae-hwan sudah mengeluarkan tusukannya. Ethan yang terkejut dengan tusukan Jae-hwan langsung membuka jendelanya karena tidak mungkin dunia di lantai 6 bisa dengan mudah diterobos. Tusukan Jae-hwan benar-benar menembus langit lantai 6, namun sayangnya bekas tusukan itu perlahan mulai menutup. Ethan yang awalnya terkejut kemudian mengatakan jika serangan kuat sekalipun akan sulit menghancurkannya karena dunia ini dirancang untuk tidak diselesaikan dengan cara seperti itu. Jae-hwan menanyakan apa ada cara lain, dan Ethan mengatakan dunia ini pernah mengalami kehancuran 500 tahun lalu karena letusan gunung berapi. Sederhananya, mereka bisa menghancurkan dunia ini dengan mengaktifkan gunung tersebut, namun sayangnya itu bukanlah perkara yang mudah. Terlebih gunung itu sudah tidak aktif lagi, dan untuk mengaktifkan gunung itu tidak bisa diselesaikan hanya menggunakan beberapa terus saja. Ketika sedang mendengar penjelasan Ethan, Jae-hwan tiba-tiba melihat sebuah sambaran petir yang sedang menuju ke arah mereka. Rupanya, langit-langit berisikan petir itu membawa puluhan gerbang teleportasi yang mengelilingi desa. Semua orang termasuk Ethan sangat terkejut karena kedatangan mereka begitu cepat. Orang-orang itu sudah menebak jika Jae-hwan akan menggunakan cara yang sama untuk menghancurkan lantai 6. Ferris beserta dengan pasukan aliansi sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan si penusuk telanjang.